Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai detik kali ini kita diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya, untuk menikmati segala macam rasa yang kita inginkan. Dan semoga kawan-kawan semua, teman-teman semua yang saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, semoga dikuatkan batinnya. Semoga dikuatkan batinnya, disehatkan badannya. Dari itu tetap menjalankan aktivitas rutinitas yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sekiranya ada sesuatu keinginan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita mohonkan insya Allah suatu saat nanti Allah akan mengabulkannya. Baiklah teman-teman, untuk kali ini kita vlog kali ini pengen membahas tentang Trisi, 3C. Insya Allah Trisi jalan menuju jodoh ridhonya. Dalam kehidupan kita itu kita pastinya memiliki suatu keinginan, memiliki suatu harapan, yang suatu saat harapan itu terwujud oleh kita. Kehidupan keseharian yang kita lakukan adalah kehidupan yang sebagaimana mestinya kita jalani sesuai dengan usia yang kita dapati, usia yang saat ini kita jalani. Sekolah dari TK atau dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, yang mampu S3 juga yang diberikan kesempatan. Itu adalah bagian daripada keinginan-keinginan kita dalam hal menjalankan pendidikan yang secara resmi, yang secara legal. Nah, ada keinginan kita dalam kehidupan ini, suatu saat kita pengen berumah tangga, yang belum ya. Kalau saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan berumah tangga sampai detik ini, dari tahun 2010 sampai saat ini Allah memberikan kepercayaan kepada saya dan mantan pacar saya gitu, alias istri saya gitu. Nah, kehidupan yang seperti ini itu kan bagian daripada gambaran kehidupan itu sendiri. Ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada laki-laki, ada perempuan, ada kecil, ada besar. Keinginan kita terkadang hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita pahami gitu ya. Contoh dalam hal ini adalah jodoh. Gitu, jodoh. Dari SD mungkin ya ada istilahnya cinta-cinta monyet mungkin antara anak A dan anak B, sampai SMP gitu ya. Sampai SMA, sampai mungkin setelah itu adalah nikah gitu. Tapi satu sisi ya, kalau saya ngelihat anak yang suka tanda kutip mungkin pacaran, bercinta saat itu sebetulnya adalah kurang baik. Kenapa kurang baik? Ya karena orang yang saat menuntut ilmu itu ya dalam dunia sekolah apapun ya jenjang pendidikannya, SD apalagi SD gitu, cinta-cintaan apa segala macam, SMP, SMA, itu adalah posisi anak lagi mencari ilmu, menuntut ilmu. Ilmu itu kalau gambaran dari agama adalah nurullah, cahayanya Allah gitu ya, salah satu cahayanya Allah. Wa nurullahi la yuhdalil asi, sedangkan cahayanya Allah itu, ilmu itu
tidak akan pernah masuk terhadap orang atau anak yang suka bermaksiat, bermaksiat. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah masuk, ilmu Allah tidak akan pernah masuk pada anak atau siapapun yang bermaksiat. Oleh karena itu, saat masih dalam jenjang pendidikan gitu, baik SD, SMP, SMA, kemudian S1. Nah, di S1 mungkin ya ada rasa pengen berumah tangga, mungkin di situ. Tapi pada saat sebelum S1, SMA, SMP, SD lebih baik adalah fokus dan fokus belajar sehingga pengetahuan yang didapatkan itu adalah utuh. Nah, yang akan kita bahas yaitu terkait dengan 3C atau yang disebut menurut saya lah 3C. 3C. Ini pernah disampaikan, seingat saya ya, pernah disampaikan oleh almarhum Allahumma maghfur ya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. 3C, mungkin kita mengulang ya, mengulang biar ada manfaat. Kalau toh memang dari asal muasalnya dari beliau, insya Allah ini bagian daripada amal jariah beliau yang mudah-mudahan setelah itu adalah berkembang, dilihat, ditonton sama teman-teman yang kemudian bisa di-share juga. Insya Allah pahala amal jariahnya akan berkembang dan berkembang selama ini adalah baik gitu. Oke, kita bahas ya. Kita membahas tentang jodoh ya, 3C, 3C. 3C, 3C. Apa sih yang pertama? C yang pertama adalah koleksi. Koleksi yang dimaksud di sini bukan kita yang laki-laki ya pacaran dengan perempuan sebanyak-banyaknya. Pacaran setiap minggu ganti putus, setiap bulan putus perempuan, atau laki-laki yang perempuan mutusin laki-laki setiap bulan. No, bukan itu. Yang dimaksud dengan koleksi tadi apa yang saya sampaikan, dari SD, SMP, SMA, bertemanlah. Yang perempuan berteman dengan laki-laki, berteman, bersahabat. Yang laki-laki berteman dengan perempuan, berteman saja. Gitu. Koleksi teman sebanyak-banyaknya gitu. Koleksi sahabat sebanyak-banyaknya. Pahami perasaan, sifat, karakter sahabat, manusia segala macam. Dari itu kita akan mendapatkan apa ya, referensi pengetahuan teman. Oh ternyata si A sifatnya seperti ini, oh ternyata si Siti sifatnya seperti itu, si Ayu seperti itu. Yang laki-laki jangan sungkan-sungkan berteman dengan perempuan gitu, terus perbanyak, jangan dijadikan spesialisasi atau dalam tanda kutip pacaran. No, bukan itu. Begitu pula yang perempuan melihat si A ganteng langsung kemudian dia tuh langsung pacaran, nulis surat apa segala macam, saya suka. No, bukan itu. Yang perempuan, kalau perempuan berteman dan perempuan ya saya kira sangat wajar ya gitu. Perempuan berteman dengan laki-laki nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuma tentunya harus ada batasan-batasan tersendiri ya, seperti itu. Koleksi teman sebanyak-banyaknya, teman se wah terserah lah ya, dari ujung dunia sampai ujung dia, kalau dia berteman dengan siapapun monggo. Dan sekarang kesempatan banget gitu untuk berteman dengan orang banyak, terutama terkait dengan sosial media. Tapi pastinya tentunya mencari teman, kira-kira teman yang baik ya, teman yang bisa membawa kita ini bertambah kebaikan kita, bertambah ilmu kita, bertambah hal-hal yang positif yang lainnya. Koleksi. Si yang pertama adalah koleksi. Kemudian si yang kedua yaitu seleksi. Nah, biasanya yang seleksi ini adalah teori si yang kedua, yang seleksi ini adalah dia berusaha, ada keinginan dalam diri, saya pengen nikah. Seleksi dari sekian teman banyak, kalau yang perempuannya banyak teman cowok, silakan seleksi dia gitu, seleksi dia. Kalau cewek dia, kalau cewek seleksi cowok-cowok teman-teman kalian yang banyak itu, seleksi. Oh si A itu bagus ininya apa segala macam, soleh dan lain sebagainya gitu, ilmu pengetahuannya oke, bla 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 segala macam. Boleh diintip gitu dia, tentang dia. Kalau sudah mencapai seleksi, kalau sudah mencapai apa ya,
ini baik, ini apa cocok sama saya apa segala macam, ngomong juga nyambung, ini juga asik dan lain-lain sebagainya, pengertian gitu. Setelah diseleksi, ternyata diseleksi udah 2 orang gitu yang cocok. Wah, ya kan itu kan harus istikharah, minta sama Allah. Kalau toh siap berjodoh ya, kalau toh siap dia pengen ya pengen mendapatkan pasangan yang dia tuju. Dari istikharah insya Allah akan menemukan. Istikharah itu ingat sekali lagi, istikharah itu gambarnya bukan ada sekedar pada mimpi. Terkadang orang patokannya istikharah itu ada pada mimpi. Memang itu salah satu ya jawabannya ketika kita sholat, kemudian minta sama Allah, harapannya ada gambaran ketika kita tidur. Tapi kalau pada saat tidur tidak ada gambaran, maka pada saat kehidupan kita sadar seperti ini, tiba-tiba kita itu ingat sama si itu terus. Nah, itu bagian daripada jawaban. Ya, teman-teman semua, bagian daripada jawaban setelah kita melaksanakan istikharah. Istikharah itu apa sih? Minta pertolongan sama Allah secara vertikal. Allah Akbar. Secara horizontal, sosial, ya kita melihat secara langsung. Tuh. Kalau sudah, wah si Anu nih, cocok sih ya. Silakan cari tentang dia. Cari tentang dia. Meskipun itu adalah teman kamu yang sudah cocok, maka tetap mencari jawaban yang lebih tentang dia itu harus. Ya. Kalau teori agama itu kan dalam hadis kalau mau nikah maka dia cari kegantengannya kalau laki-laki, kalau perempuan kecantikannya, kan gitu ya. Kemudian setelah itu adalah keturunannya, kemudian setelah itu adalah kekayaannya, dan yang lebih penting adalah agamanya. Itu yang jadi landasan. Pesan Nabi Muhammad itu kan seperti itu. Nah, tadi kembali ya kita bicara mengenai tentang seleksi. Seleksi. Dia udah nemukan oke, tentang dia. Kalau kita menanyakan kepada langsung ya perempuan ujuk-ujuk, saya suka kamu, kan tentunya kan nggak asik ya, nggak enak ya gitu. Cari tentang dia, tanyakan kepada orang-orang dekat. Teori alana digunakan. Apa itu? Anil mar'i la tas'al wasal an qorinihi. Tentang seseorang jangan kau tanyakan kepada dia. Fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Maka tanyakan kepada temannya. Fa innal qarina, maka sesungguhnya seorang teman akan mengetahui tentang teman itu. Orang terdekatnya siapa? Tanyain, oh gini 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 gini. Gitu. Itu ya, ketika seleksi sudah terjadi, pertama adalah koleksi, yang kedua adalah seleksi. Kalau sudah yakin dia PDKT, dia ta'aruf, kemudian dia cocok segala macam, baru tuh teori yang ketiga. Apa teori yang ketiga? Resepsi. Ya, resepsi. Berarti pernikahan dong menjunjung ya. Iya, betul. Resepsi. Ada pertanyaan, kira-kira pernikahan itu di usia berapa sih? Kalau laki-laki tentunya adalah kita mencontohkan baginda Nabi. Baginda Nabi nikah yang saya tahu adalah usia 25 tahun. 25 tahun. Nah, perempuan, saat itu Kanjeng Nabi menikah di usia 25 tahun bersama Siti Khadijah yang 40 tahun. Yang laki-laki mau mencari yang 40 tahun silakan, sunnah tuh gitu. Tapi kalau misalkan masa iya kalau cari yang 40 tahun, ya terserah. Ada Siti Aisyah yang saya baca 9 tahun gitu saat itu ya. Siti Aisyah. Itu ya di usia itu. Resepsi. Resepsi kalau sudah yakin berarti dari koleksi, seleksi, resepsi, berarti dia sudah cocok tuh. Insya Allah itu ya. Jadi kehidupannya insya Allah akan dituntun sama Allah yang kemudian sesuai dengan harapan orang pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ya yang yang belum menemukan dan pengen mendapatkan jodoh bisa mempraktekkan dengan ini. Koleksi dulu teman-teman gitu ya, berteman dengan siapapun, seleksi baru kemudian resepsi gitu.
Tuh resepsi jangan terlalu mewah lah, bisa menyesuaikan dengan keadaan biar tidak dalam Al-Quran itu ya tidak musrifin, berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan adalah kurang baik, kurang pantas, dan lain-lain. Semoga bermanfaat teman-teman semua dari apa yang saya sampaikan. Trisi, koleksi, seleksi, kemudian resepsi. Semoga ada hikmah di balik itu, yang masih bingung dan lain-lain sebagainya. Tetap berpikir positif, berperilaku produktif, insya Allah menjadi inspiratif bagi yang lain. Jika suka, like. Jika bermakna, boleh dong di subscribe. Dan jika menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari vlog ini, boleh di-share sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi amal kebajikan bagi kita di akhirat nanti. Insya Allah, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.